Cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the ones that can imagine. Respect. Oh yeah. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa batik wa hadim ala sayyidina wa habibina wa sahibina qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in wa tabi'in ambat. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu kita akan menjadikan diri kita orang yang lebih berguna dengan menambah ilmu dan menambah ilmu. Masih semangat? Semangat pagi. Luar biasa. Turun angkat. Oke, pada pagi ini kita akan membahas materi pelajaran saya, yaitu pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelumnya saya tentu akan mengabsen kamu siapa yang masuk dan tidak masuk pada pagi hari ini. Abdi Dikri, La Asri, Hadir. Afifah, Maulana, Hadir. ya. Kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Muhammad SAW, awal-awal strateginya, ya. Pertama hijrah masuk Madinah, apa yang dilakukan, ya.
strategi dakwah Nabi. Selanjutnya mengidentifikasi langkah-langkah Nabi. Nah, ini. Setelah itu, para siswa harus mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, mengkonsep daripada strategi dakwah Nabi di Madinah. Terus saran tentang strategi dakwah. Yang selanjutnya adalah menunjukkan langkah-langkah Nabi, ya, di dalam membangun perekonomian. Yang keempat, membangun kesadaran dengan langkah-langkah tersebut. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, maka dari itu kita silakan mengamati gambar ini. Ini gambar apa ini? Nah, ini ada gambar-gambar ini, silahkan diamati. Silahkan buat kelompok, 4 kelompok. Oke, silahkan diamati gambar. Ya, gambarnya diamati. Dan setelah mengamati gambar-gambar yang ditampilkan, kira-kira kamu punya pertanyaan-pertanyaan apa? Nah, terkait gambar, silakan yang mau bertanya, bebas. Nah, jadi bebas pertanyaan. Kalau kamu lihat gambar itu, lihat gambar-gambar, kamu bertanya kira-kira apa terkait gambar? Siapa itu? Muhajirin. Nah, ada bertanya siapa itu muhajirin? Oke. Terus ada lagi bertanya? Oke. Ada yang bisa menjawab kira-kira apa itu muhajirin? Siapa? Muhajirin itu apa? Siapa? Saudaranya Al-Ansor. Eh? Kaum Ansor. Ada yang kaum, ada yang saudaranya Ansor. Itu Ansor sebelah masjid atau mana? Ansor Minggu kan atau Minggu? Tetap kesebut lagi. Saudara lain kandungan. Jupri, Ustaz Jupri. Pak Pasio. Nah, itu muhajirin. Jadi muhajirin adalah dari kata muhajirin dari kata hajaro, ya, hijrah. Ya, orang yang hijrah namanya muhajirin. Berarti muhajirin itu adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu maka disambutlah, ditolonglah orang Madinah, yaitu Ansor, karena dia menolong. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Jawab.
konsep strategi dakwah Nabi. Konsep strategi dakwah Nabi. Jangan lupa, Mas Ben. Jangan lupa. Lah ya, Jim. Ada nih, ada nih. Amati. Ini siswanya. Siswanya kelihatan. Bertanya. Aku bertanya. Kira-kira ada yang mau bertanya itu? Penjawab itu? Kira-kira hubungannya apa? Nah, siapa yang? Ayo, siapa bertanya? Ya, silakan. Apakah dulu ada akuntansi? Apakah dulu ada akuntansi? Oke, pertanyaan bagus. Terus, ada yang bertanya lagi? Ya, ya. Ada yang bertanya lagi? Dulu apakah ada akuntansi? Terus dulu apakah ada akuntansi? Kira-kira jawabannya apa? Ada tidak dulu? Ada, Pak. Cuma namanya nggak akuntansi dulu, ya. Karena akuntansi itu bahasa Barat, ya, bukan bahasa Arab. Oke. Maka setelah kamu tanya jawab, ya, dengan tujuan pembelajaran sudah oke. Sekarang adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditampilkan, maka kamu harus bisa menjawab beberapa pertanyaan atau 4 pertanyaan dari tujuan pembelajaran tadi. Nah, oke, silakan dipilih dari lagunya. Siapa yang akan mewakili untuk membaca jawabannya? Apakah dulu ada bank syariah? Kira-kira ada tidak? Ada. Luar biasa. Oke. Lanjut bahwa fokus kepada tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah mengkonsep strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Siapa dari kelompok mana yang mau jawab ini? Ya, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke.
Silakan dijawab berdiri. Ya. Tragedi dakwah Nabi di Madinah. Kencang. 1. Membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan dan pengajaran keagamaan sebagainya. Ya, lanjut terus. Persatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau yang dikenal dengan sahabat muhajirin dengan kaum yang asli penduduk Madinah atau yang disebut sahabat Ansar. Nabi mengajak musyawarah sahabat Ansar, muhajirin dan masyarakat Yahudi untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, Ansar dan masyarakat Yahudi yang bersedia itu berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah, Mis'at al-Madinah, membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Itu jawabannya. Yang kedua sekarang. Nah, saran dari jawaban Nabi, adakah yang memberikan saran tentang strategi Nabi tadi? Saran, siapa yang saran? Ya. Selanjutnya kita juga berpikir apakah strategi Nabi Muhammad SAW itu masih berlaku sampai saat ini atau sudah kita sejarah dan apakah bagaimana? Apakah strategi Nabi itu kira-kira zaman sekarang ini masih berlaku dan apakah itu ibadah? Kira-kira masih berlaku nggak strategi Nabi sampai sekarang? Masih. Oh, yang semangat toh ini kan? Masih. Gitu. Masih berlaku. Dan kalau mengikuti strategi itu dihitung ibadah enggak ya? Itu. Dihitung ibadah? Ibadah. Karena perbuatan baik itu tetap ibadah. Kecuali kalau dagangnya itu menipu, nah itu baru dosa. Nah, kalau nggak nipu berarti ibadah. Tuh. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian di Madinah. Apa langkah-langkahnya? Yang menjawab? Bapak mana? Langkah-langkah membangun perekonomian. Ya. Membangun perekonomian. Langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Siapa? Ya, silakan. Nabi Muhammad berupaya membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut. 1. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga kaum ansar dapat menjadi dan membantu saudaranya kaum muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlus suffah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu dan tinggal di halaman masjid. Iya, sudah. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, yang terakhir, membangun kesadaran dengan langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah. Ah. Siapa yang ini? Oke. Membangun kesadaran sebaiknya kita sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW berpikir dan berusaha keras membangun ekonomi atau mengolah hasil bumi untuk membekali kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya berarti
dari sini ganti. Ini Nah. Maulana nggak kelihatan. membangun kesadaran sebaiknya kita sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW harusnya berpikir dan berusaha keras membangun ekonomi atau pengelolaan hasil bumi untuk membekali kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Super sekali. Wah, mengelola alam luar biasa ini. Kira-kira umat Islam ini kalau nggak mau mengelola alam, kira-kira yang kaya ini umat Islam atau umat lainnya? Umat lainnya. Nah, dengan begitu kamu harus berani mengelola ayam. Ini ayam kali. Ya. Mengelola ayam. Dikelola, ya, supaya hebat nanti umat Islam. Karena Allah menciptakan bumi dan seisinya ini adalah untuk manusia. Kita gunakan untuk bekal ibadah nantinya itu. Ya. Ada yang mau bertanya tentang dari paparan teman-temanmu, ya, dari teman-temanmu tadinya sudah dipaparkan. Siapa yang mau bertanya? Ya. Apakah setelah Nabi Muhammad melakukan strategi membangun ekonomi ada yang sukses? Pertanyaannya, kira-kira ada yang sukses tidak setelah Nabi melakukan ini? Apa strateginya Nabi membangun ekonomi ini? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang sukses? Ada contohnya kan yang sukses? Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Oke. Apa jawabannya? Abdurrahman bin Auf. Ya. Oke, pembelajarannya tadi sudah, tujuannya sudah kamu jawab. Maka saya akan memberikan kesimpulan penguatan bahwa umat Islam itu harus mengikuti Nabi. Ya. Siapa yang kita ikuti? Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad pertama kan membangun masjid. Itu termasuk untuk ibadah, juga untuk dakwah, untuk mengelola daripada umat. Jadi yang pertama ibadah, ya, yang kedua ibadah mahdhah, maksudnya sholat dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah membangun ekonomi. Ekonomi ini menopang kehidupan. Ya, bagaimana orang itu bisa membangun ekonominya dengan baik, itu sudah dicontohkan Rasulullah. Tentu strategi ini berkembang. Mungkin dulu tidak ada gedung-gedung bank, sekarang sudah ada bank. Tentu itu adalah yang bank syariah, bank yang sesuai dengan syariat Islam. Itu oke. Jadi kesimpulannya kita harus beribadah, juga harus bekerja. Untuk materi selanjutnya nanti adalah tanggapan atau tanggapan ya, artinya reaksi daripada orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Islam maupun non-Islam dengan strategi Nabi Muhammad SAW. Itu yang akan kita bahas. Oke. Dan kamu di dalam berpresentasi ini, ya, sesuai dengan anjuran. Perhatikan, dari pembelajaran kemarin ada beberapa siswa yang tidak aktif, ada 5 siswa.
Ya, termasuk yang siapa ini Sudirman ini hitamnya sunat belum datang. Oh, nah, ada beberapa siswa di dalam pembelajaran ini, maka saya kasih tugas di dalam mengikuti pembelajaran ini supaya dia aktif. Nah, itu supaya aktif. Nah, maka dari beberapa ini silakan yang saya kasih tugas. Ini siapa namanya di situ? Faiz. Mana tugasnya? Masya Allah. Ini, Mas ini. Selanjutnya Khalilur Rahman. Mana tugasnya? Semangat ya. Kasih semangat, tepuk tangan. Ya. Dan nanti kuisnya ya, akan dibagikan untuk menilai pembelajaran kita bagus atau tidak, baik atau tidak. Silakan nanti diisi, ada kuis. Ya, ya. Sudah dulu dari mana? Ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat mempelajari sejarah kebudayaan Islam, yaitu dengan melihat sosok yang mulia. Siapa sosok yang mulia? Kita? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, darinya. Di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren, jadi santri alim kaya tetep beken.